Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Dan di sini saya sudah punya Redmi 10 yang saya beli kurang lebih 1 minggu yang lalu, teman-teman. Dan sekarang saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama menggunakan Redmi 10 ini selama hampir kurang lebih seminggu ini. Kalau boleh jujur, saya lumayan terkesan dengan Redmi 10 ini. Karena di kelas harga 2 jutaan, handphone ini memiliki kualitas yang tidak hanya menarik di atas kertas saja. Namun, untuk penggunaan sehari-hari pun, handphone ini memiliki kualitas dengan performa yang sangat powerful. Sebagai informasi, Redmi 10 ini dibanderol Xiaomi dengan harga 2.099.000 di varian terendahnya. Di paket pembeliannya kita akan mendapatkan pertama SIM ejector, kemudian ada softcase bawaan dari Xiaomi, kemudian ada kabel USB Type-C, lalu ada adapter charge dengan output daya 22,5 watt, dan terakhir ada unit handphonenya pastinya. Untuk slot SIM-nya sendiri, Redmi 10 ini menggunakan 2 slot SIM dan 1 slot micro SD. Hal pertama yang membuat saya terkesan dengan handphone ini adalah desain dan build quality-nya. Menurut saya, desain dari handphone ini memiliki kesan yang keren dan tidak terkesan murahan. Dalam hal ini, saya sangat salut terhadap Xiaomi karena selalu serius dan tidak terkesan asal-asalan dalam menggarap plan desain dari handphone yang mereka rilis. Bahkan untuk handphone di kelas entry level sekalipun, tidak terkecuali dengan Redmi 10 ini. Menurut saya, handphone ini punya desain yang sangat menarik dan tidak membosankan. Hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu abu-abu, putih, dan biru. Yang mana ketiga varian warnanya tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Secara pribadi, saya sangat naksir dengan varian warna putihnya ini. Karena menurut saya, finishing matte-nya yang terkesan simpel ini tidak mengurangi kesan mewah dan keren dari handphone ini. Di samping desain yang kece, Redmi 10 ini juga punya build quality yang cakep abis. Walaupun menggunakan material plastik, namun kesan solid dan kokoh tidak hilang dari handphone ini. Saat digenggam pun, handphone ini terasa nyaman dan pas, tidak licin dan dimensinya terasa pas di tangan. Bobotnya juga cukup ringan. Redmi 10 ini menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G88. Nah, untuk OS-nya sudah berbasis Android 11 dengan UI-nya menggunakan MIUI versi 12.5.2. Untuk performa handphone ini dari pengalaman saya bisa dibilang cukup memuaskan. Di mana untuk pemakaian saya selama beberapa hari, handphone ini mampu menampilkan performa yang luar biasa. Karena sangat nyaman dan enak banget buat dipakai selama beraktivitas. Baik untuk bersosial media, bermain game, ataupun untuk kebutuhan fotografi. Memuaskan dalam hal ini tentu saja melihat segmentasi harganya ya. Untuk bermain game misalnya, handphone ini bisa dengan lancar menjalankan beberapa aplikasi game yang lumayan sering saya mainkan. Seperti pada game Mobile Legends, performa handphone ini selama menjalankan game ini jelas sangat membuat saya merasa puas. Di mana sepanjang jalannya game tidak terasa hambatan sama sekali, baik lag maupun frame drop. Semua bisa berjalan lancar. Untuk settingannya sendiri bisa berjalan pada settingan grafis tertinggi yaitu grafis ultra. Satu lagi game yang saya coba adalah game PUBG Mobile. Game ini juga bisa dengan asik dan menyenangkan dimainkan pada Redmi 10 ini. Tidak terasa delay saat menyentuh layar saat bermain game dan tidak terasa lag ataupun frame drop selama game berjalan. Untuk settingannya sendiri, teman-teman bisa bermain pada settingan Smooth Ultra atau HD High. Dari kedua game yang saya coba mainkan ini, kurang lebih handphone ini masih sangat nyaman dan asik untuk digunakan bermain game. Untuk skor Antutunya, handphone ini sendiri bisa mencapai skor di angka 200 ribuan teman-teman. Hal lain yang cukup menarik dari Redmi 10 ini adalah di segmentasi harga 2 jutaan, handphone ini sudah dibekali dengan 2 speaker yang output suaranya cukup oke menurut saya.
Untuk tipikal suaranya sebenarnya tidak terlalu ngebas, namun untuk kualitas suaranya masih bisa dikatakan cukup untuk pemakaian harian, baik untuk mendengarkan musik ataupun saat sedang menonton video. Output suaranya pun tidak terasa pecah, dan pembagian outputnya hampir terasa seimbang antara kedua speakernya. Untuk dayanya sendiri, handphone ini punya kapasitas daya yang lumayan besar, yaitu 5000 mAh, yang juga sudah support dengan pengecasan cepat, namun hanya sampai 18 watt saja. Untuk di paket pembeliannya sendiri, kita bahkan sudah mendapatkan adaptor dengan daya 22,5 watt. Untuk pengisian daya sampai dengan posisi penuh, handphone ini memerlukan waktu kurang lebih 2 jaman. Dengan daya 5000 mAh-nya ini, pada pemakaian normal saya selama seharian, yang mayoritas aktivitas pada handphone ini adalah bersosial media sambil sesekali bermain game, handphone ini bisa bertahan seharian. Jika ada yang dirasa kurang dari Redmi 10 ini, menurut saya hanya sedikit dan bersifat minor saja teman-teman, yaitu tidak hadirnya sensor NFC pada handphone ini dan sensor giroskop yang masih virtual. Selebihnya, performa dari handphone ini bisa dibilang cukup epic di kelasnya. Layar seluas 6,5 inci pada handphone ini memiliki resolusi Full HD+. Dan untuk di kelas harga 2 jutaan, jelas layarnya ini sudah lumayan oke. Ditambah lagi sudah memiliki refresh rate sampai dengan 90Hz, yang membuat semua transisi dari handphone ini akan terasa jauh lebih smooth. Untuk kualitas layarnya sendiri masih tergolong nyaman di mata menurut saya. Walaupun untuk warna yang ditampilkan pada layar agak sedikit kurang menurut saya, di mana warnanya kurang cerah dan agak sedikit gelap sehingga terlihat kurang cerah. Namun untuk detailnya sudah tergolong bagus. Untuk digunakan nonton video atau bermain game, kualitas layarnya jelas masih sangat masuk dan bisa dibilang nyaman-nyaman saja teman-teman. Demikian juga untuk bermain sosial media, jelas layarnya ini masih asik dan nyaman untuk digunakan. Kamera yang digunakan pada Redmi 10 ini terdiri atas 4 buah kamera belakang dan 1 kamera depan, dengan rincian sebagai berikut. Kamera utama memiliki lensa 50 megapiksel, kemudian ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 8 megapiksel. Untuk hasil kameranya menurut saya di kelas harga 2 jutaan, handphone ini sudah bisa memberikan hasil foto yang bisa dibilang cukup baik di kelas harganya. Untuk sekedar dokumentasi pribadi kita jelas sudah sangat cukup teman-teman. Detailnya lumayan baik, dynamic range-nya tidak terlalu luas namun masih tergolong standar. Mode malamnya juga lumayan membantu menambah pencahayaan dan keseimbangan cahaya yang ditangkap. Namun untuk detail fotonya terasa agak sedikit berkurang pada mode ini. Untuk warna dari hasil tangkapan kameranya menurut saya agak sedikit kurang natural. Karena warna yang ditampilkannya agak sedikit kelihatan kurang tajam, lebih ke arah terlalu putih namun tidak terlalu pucat, masih terhitung nyaman di mata. Untuk fitur kamera pada Redmi 10 ini juga tergolong lengkap. Di sini bisa kita temukan mode Pro, mode 50 megapiksel, mode portrait, dan beberapa pilihan lainnya. Perekaman video pada handphone ini dapat mencapai resolusi 1080p di 30fps. Untuk kualitas videonya juga terbilang bagus-bagus saja teman-teman. Namun untuk stabilisasi videonya masih terasa kurang. Nah teman-teman, untuk hasil perekaman videonya seperti ini ya. Ini di resolusi 1080 di 30 fps. Untuk warna dan detailnya sih masih oke, cuman untuk stabilisasi videonya masih terasa kurang ya. Ini saya rekam sambil jalan dan getarannya lumayan terasa.
hasil perekaman dari kamera depannya. Resolusinya sama, maksimal di 1080 di 30 fps. Untuk detail dan warna dari perekaman video depannya ini juga lumayan bagus teman-teman. Jangkauannya juga lumayan luas nih. Bisa dilihat jangkauannya lumayan luas. Kemudian di bawah terik matahari juga ya lumayan oke. Cuman sama untuk stabilisasi videonya masih kurang teman-teman. Getaran saat saya bawa sambil jalan lumayan terasa. Kesimpulan saya untuk Redmi 10 ini sangat worth it di harga 2 jutaan dan sangat layak untuk dijadikan sebagai daily driver kita. Karena walaupun hanya berlabel entry level, namun menurut saya Redmi 10 ini dapat memaksimalkan seluruh kemampuan atau performanya pada fitur-fitur yang dimiliki oleh handphone ini. Jadi uang 2 juta kita yang kita keluarkan untuk membeli handphone ini tidak akan terasa sia-sia. Oke, sekian review singkat saya dari Redmi 10 ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon dukungannya untuk channel saya dengan mengklik tombol subscribe jika teman-teman belum. Oke, sampai di sini dulu video saya. Saya pamit dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.